Bukan berarti seperti kelahiran Yesus, tidak, tapi seperti karakternya Yesus. Apa karakter Yesus waktu itu, saudara? Dia mengasihi banyak, dia mencintai banyak orang, bahkan dia peduli dengan semua orang sakit dan berbagai macam penyakit. Dia peduli Bapak Ibu saudara-saudara. Dia tidak perlu mengetahui latar belakang atau dari budayanya dia dari mana, asalnya dari mana. Ketika orang memerlukan bantuan Yesus, Yesus langsung yang spontan membantu orang itu, saudara-saudara. Saudara yang dikasih dalam nama kita Yesus Kristus. Perihal berubah itulah tidak mudah yang dibayangkan. Butuh proses demi proses. Sebab dan kami muliakan. Kesempatan kita ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, taburan roti hidup yang penuh kuasa. Izinkan itu taburan firman jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga kami pulang dengan tersorak-sorai, kami pulang dengan sukacita, karena kami diberkati oleh Sang Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang adalah penebus hidup kami. Oh haleluya, terima kasih banyak Tuhan. Roti hidupmu yang penuh kuasa kami siap untuk mendengar. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Salam kasih, shalom Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Saudara-saudara sudah lupa ya kita. Shalom. Dan di hati. Shalom. Aduh, puji Tuhan. Pak Iwan punya suara tenor muncul. Pak Iwan mundur ke belakang karena bawa corona, terlalu mengingat saya yang ada di depan ini, saya hanya karena jadi supaya mesti kita kerja bakti ya saudara-saudara ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan karena ada bau yang menyengat di belakang sana, sampai membuat saya menyampaikan firman tidak panjang-panjang, pendek-pendek saja, dan intinya cepat selesai. Ini sudah setengah 9, berarti sampai kan biasa selesai kan jam 12, berarti lama sekali ya. 1, 2, 3, 4 jam kita akan berkhotbah mungkin saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan hidup manusia ada begitu banyak tantangan. Ayat nas firman Tuhan yang baru saja dibagikan yang sudah dibacakan pada kita pada saat ini, yang mana terdapat dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah melihat orang yang benar ditinggalkan atau anak cucu meminta roti. Bapak Ibu, kalau sejenak kita membaca ayat ini, maka kita akan terlintas dalam pikiran kita bahwa ini adalah ayat penguatan iman bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Di dalam menjalani kehidupan kita perlu ada perubahan sikap, perlu ada memahami arti kehidupan di dalam diri kita masing-masing. Khotbah saya pada kesempatan ini, di sabat ini saya kasih judul tentang memahami arti kehidupan. Dalam Mazmur, teks yang saya ambil dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Mazmur 37 ayat yang ke-25 yang baru saja saya bacakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Semua orang pada dasarnya pernah mengalami yang namanya muda. Semua orang pernah mengalami yang namanya ketika dia masih berada pada posisi seorang bayi. Mulai dari bayi, anak-anak, sampai remaja, dewasa, dan sampai kepada orang tua, bahkan sampai kepada usia lanjut. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perubahan terjadi dalam diri kita, baik secara fisik. Bisa saja ketika dia awalnya dia merasa cantik, dia merasa ganteng, tapi ketika dia berada pada usia yang senja, maka perubahan secara fisik, perubahan secara wajah itu terjadi pada
dirinya masing-masing. Nah, saudara, di dalam memahami arti kehidupan, Mazmur 37 ayat 25 adalah dimana kesimpulan daripada Raja Daud dari pelajarannya secara pribadi tentang kehidupan yang sudah dan sedang dilaluinya. Jadi Raja Daud pernah mengalami yang namanya kesusahan. Raja Daud pernah mengalami yang namanya penderitaan. Raja Daud pernah mengalami yang namanya masalah kehidupan. Dan itu tidak pernah terlepas dengan kehidupan kita. Nah, ini kalau seperti ini bagus, ini mantap. Ini adalah sebuah jeripaya lelah daripada umat-umat Tuhan di dalam menjalani hari-hari hidup yang kita jalani ini. Itulah sebabnya perlu untuk kita memahami arti kehidupan bagi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ayat ini berbicara tentang arti dari kehidupan, karena gagasan tentang dinamika kehidupan. Pemahaman dalam akan arti kehidupan pastilah mendorong kita untuk semakin bergairah dalam mengurangi, dalam mengarungi hidup ini, serta bagaimana seharusnya makna hidup ini yang kita jalani sehari-hari. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tahukah bahwa saudara-saudara dan saya, kita ini hidup hanya satu kali saja. Tidak ada orang manusia yang hidup 2 kali atau 3 kali. Semua manusia hidup hanya dalam kurun waktu 1 kali saja dengan usia-usia yang tertentu. Alkitab mengatakan bahwa umur manusia itu sampai 70 tahun. Lebih daripada itu adalah penderitaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam memahami arti kehidupan kita ini, saudara harus pikirkan bahwa kita ini akan semua masuk pada jenjang yang namanya kematian. Dan saudaraku, manusia hanya hidup 1 kali. Tidak ada yang hidup 2 kali, tidak ada yang hidup 3 kali. Itulah sebabnya, karena kita hidup hanya 1 kali saja, maka mari kita maknai dan memahami arti daripada kehidupan kita, mengenai arti daripada kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saudaraku di dalam kasih Yesus Kristus, ada pengajaran yang mengatakan bahwa ada kehidupan yang terjadi dua kali atau 3 kali, yaitu reinkarnasi. Menurut teorinya, bila manusia selama hidupnya belum sempurna, setelah wafat dia akan bereinkarnasi menjadi kecoa, menjadi kambing, menjadi sapi, dan menjadi yang lain-lainnya. Tetapi ini bertentangan dengan Alkitab. Kita tidak percaya dengan pengajaran akan hal ini. Karena apa? Karena Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita hanya 1 kali saja, bukan 2 kali atau 3 kali. Kita bisa lihat dalam Yesaya 26 ayat 14, Mazmur 82 ayat 7, ayat 14 ayat 14, 1 Korintus 15 ayat yang ke-32, dan Ibrani 9 ayat yang ke-27. Semuanya ini berbicara kepada kita bahwa kehidupan manusia itu hanya 1 kali saja, tidak ada yang lebih daripada 1 kali, kecuali ada mujizat. Tetapi di dalam Alkitab ada orang yang diberikan kesempatan hidup 2 kali. Salah satunya adalah Lazarus ketika dia dibangkitkan dan melalui kematian yang dia alami. Saudara-saudaraku, begitu pentingnya arti kehidupan bagi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Itulah sebabnya kita harus memahami apa arti daripada kehidupan. Kita perlu memahami apa arti daripada kehidupan yang kita jalani. Yang pertama adalah hidup adalah perubahan. Bapak Ibu, poin yang pertama yang saya mau tekankan bagi kita semua di dalam memahami arti kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan kita semua adalah hidup itu adalah perubahan. Coba kita cermati Mazmur 37 ayatnya yang ke-25 dengan frasa atau kalimat dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Di dalam ayat yang ke-25, perihal perubahan ditekankan dalam hal ini, yaitu hidup pada saat muda berubah menjadi tua. Semua orang pasti yang mengalami yang namanya muda, kemudian dia akan berubah menjadi tua. Ini adalah perubahan diri
saat dia tua, maka kulitnya berubah menjadi apa saudara-saudara? Kerubut. Sudah tidak bagus kulitnya. Karena apa? Sudah tua, urat-urat sudah muncul, tulang-tulang mulai kelihatan. Saudara-saudaraku, ini adalah perubahan yang terjadi pada diri seseorang. Ini adalah perubahan yang dialami oleh umat Tuhan dengan pola pikir dan sikap maupun secara badannya yang dia alami. Saudaraku, namun sangatlah memperhatikan bila manusia hanya mengalami perubahan secara jasmania. Sangatlah tragis apabila manusia hanya mengalami perubahan secara jasmania doang, tetapi tidak mengalami perubahan rohani di dalam dirinya. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu Daud adalah anak bungsu daripada seorang ayah atau anak Isai. Pada usia remajanya dia sudah menjadi seorang gembala domba, mengembalakan domba-domba yang dia miliki, yang dipercayakan oleh ayahnya untuk mengembalakan domba-domba tersebut. Bahkan Daud di dalam 1 Samuel 16 ayat yang 11 menceritakan Daud diurapi oleh Samuel untuk menjadi seorang raja. Bahkan peran Daud sangat penting, di mana ketika dia menaklukkan Yerusalem sehingga menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dan Daud sendiri yang mengatur sistem pengaturan ibadah, ia melempori pembangunan bait Allah. Ini adalah peran daripada Daud, Bapak Ibu saudara-saudara, yang tidak dipungkiri bahwa Daud turut aktif di dalam pekerjaan Tuhan. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ketika Yesus datang dari muka bumi ini, dia selalu dikasihi dan dicintai, dan dia semakin dewasa dan hikmat semakin bertambah di dalam dirinya. Kita bisa lihat dalam Lukas 2 ayat 40, ayatnya yang ke-52. Ada perubahan yang terjadi daripada Yesus pada saat dia masih bayi, belum tahu apa-apa, tetapi di dalam proses pertumbuhannya secara fisik, dia mengalami perubahan demi perubahan. Dia diberikan, semakin bertambah hikmat, dia semakin dikasihi Allah dan manusia. Dan di dalam pengajarannya, setiap kalimat ucapan yang dilontarkan kepada seluruh orang-orang pada saat itu adalah kalimat-kalimat yang membawa berkat dan memberkati seluruh umat-umat Tuhan pada saat itu. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seperti halnya Yesus, kita pun harus berubah. Bukan semata berubah secara fisik, tetapi kepribadian kita harus semakin berubah di dalam hikmat, karakter, iman, kasih karunia rohani kita yang terus bertumbuh secara positif agar kita menjadi sempurna menyerupai Yesus Kristus Tuhan kita. Amin saudara-saudara. Kita perlu menyerupai seperti Yesus Kristus di dalam karakter perubahan diri kita, yang mana kita mau agar pola pikir kita, kehidupan kita, cara pikir kita sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan ketika dia berada di atas muka bumi ini. Karakter Yesus biarlah menjadi karakter yang hidup di dalam diri Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita tidak mau memiliki karakter yang jahat atau memiliki karakter yang menjauhkan diri daripada Yesus, tapi kita mau karakter kita seperti karakter Yesus yang senantiasa datang di dalam doa, datang di dalam beribadah. Karakter Yesus yang membuat sehingga dia dicintai oleh banyak orang, dikasihi oleh banyak orang. Karena Yesus, dia memberitakan Injil, dia memberitakan kebenaran kepada banyak orang. Perubahanlah sangat penting terjadi dalam umat Tuhan, sebagaimana Yesus juga mengalami perubahan dari waktu baik sampai ketika dia usia remaja dan ketika dia usia dewasa. Dia dikasihi oleh banyak orang oleh sebab pengajarannya yang memberkati banyak orang. Walaupun ada banyak orang yang membenci dia di dalam pengajaran kami, tidak terkecuali ada banyak orang juga yang sayang dan cinta akan pengajaran daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kata kunci kehidupan dalam mengalami perubahan dalam diri kita adalah perubahan sikap kita, perubahan tabiat karakter kita. Kalau dulu kita masih jauh daripada
dengan Tuhan. Kalau dulu kita belum datang ke gereja, maka tibalah saatnya sekarang kita menjadi umat Tuhan yang setia, yang patuh taat datang ke gereja. Perubahan yang terjadi yang utama di dalam diri umat Tuhan adalah perubahan sikap yang harus kita tenangkan bagi diri kita. Hari-hari yang kita lalui, Bapak Ibu serta musim yang kita alami juga mengalami perubahan. Ada panas, ada dingin, ada hujan dan sebagainya. Perubahan itu semua terjadi. Ada yang terjadi di kalangan di alam ini, ada juga yang terjadi di kalangan umat Tuhan. Semua itu terjadi. Semuanya itu terjadi, Bapak Ibu. Mari kita maknai bahwa hidup adalah perubahan. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hanya satu yang tidak berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Bapak Ibu, perubahan itu perlu terjadi di antara umat Tuhan. Dan ada sesuatu hal yang bisa membuat kita tidak berubah adalah daripada perubahan itu sendiri. Itulah sebabnya kita perlu memaknai akan arti hidup adalah perubahan. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Tuhan kita Yesus Kristus, maksudnya kita introspeksi diri kita. Kalau tahun lalu kita biasa-biasa saja, pada tahun ini kita harus semakin luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kalau di tahun yang lalu kita masih berada pada level yang keempat atau level yang kelima, maka di tahun ini harus ada perubahan yang terjadi dalam diri kita dengan melangkah ke satu langkah ke depan, naik pada level yang keenam atau yang ketujuh. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bila sebelumnya kepedulian kita terhadap lingkungan dan sesama apa adanya, sekaranglah waktunya untuk meningkatkan kepedulian kita atasnya. Kalau pada tahun sebelumnya kita masih memberikan persembahan belum sistematik, persembahan terbaik belum sistematik, maka waktu sekarang ini kita memberi persembahan dengan sistematik dan terpadu dengan cara sistematik. Kalau pada tahun-tahun lalu kita masih berikan Tuhan kita hanya 50.000, maka tahun ini biarlah mari kita berdoa dengan giat dan bekerja sehingga semuanya berubah menjadi memberikan 50.000 atau 90.000 atau 100.000 kepada Tuhan, dan seterusnya perubahan di dalam mengalami itu peningkatan secara luar biasa. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maknai perubahan diri kita. Seandainya kita mau habis-habis untuk Tuhan pada tahun ini, kita bersiap untuk menerima berkat-berkat yang penuh dengan berlimpah, sebab dalam persekutuan dengan Tuhan jadi payah tidak pernah sia-sia. 1 Korintus 15 ayatnya ke-58. Di dalam Tuhan jadi payah Bapak ini dan pekerjaan saudara akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara. Usaha tidak akan menjadi gagal apabila saudara mencermat yang benar-benar taat, patuh, setia kepadanya. Sampai menyampaikan tidak ada manfaatnya dengan Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bukan kita menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga juga sempurna. Tapi yang terkadang kita harus seperti Kristus, tidak boleh seperti dunia ini, tetapi dalam kehidupan kita harus seperti Yesus Kristus. Tuhan menuntut kita menjadi sempurna seperti itu. Tuhan kita lihat dalam Matius 5 ayat yang ke-8, Roma 12 ayat yang ke-2, 2 Korintus 15 ayat yang ke-20. Dan saja tidak dalam sempurna seperti Yesus, bukan berarti seperti keilahian Yesus, tidak, tapi seperti karakternya Yesus. Apa karakter Yesus Bapak Ibu Saudara? Dia mengasihi banyak, dia mencintai banyak orang, bahkan dia peduli dengan semua orang sakit dan berbagai macam penyakit. Dia peduli Bapak Ibu Saudara. Dia tidak perlu mengetahui latar belakang atau dari budayanya dia dari mana, asalnya dari mana. Ketika orang memerlukan bantuan Yesus, Yesus langsung dengan spontan membantu orang itu. Saudara dedikasi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
perihal berubah tertular tidak mudah yang dibayangkan. Butuh proses jadi proses seperti kupu-kupu. Sebelum dia menjadi kupu-kupu, jadi apa dulu Bapak Ibu Saudara? Dia jadi kepompong. Dia jadi kepompong, dan dalam kepompong ada perubahan-perubahan sehingga dia menjadi sebuah kupu-kupu yang sangat indah. Saya pernah lihat kupu-kupu di sini. Nah, saudara-saudara, perubahan kita seperti kupu-kupu itulah yang Tuhan mau agar terlihat indah, terlihat cantik sikapnya, indah sikapnya. Maka orang yang lihat, oh, dia ini adalah Tuhan, dia adalah orang Kristen yang layak untuk kita hormati. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah bahwa perubahan dalam diri kita itu penting. Dulu kita belum rajin gereja, mari kita rajin ke gereja. Kalau tahun kemarin kita belum rajin untuk pergi ke ibadah malam dan sebagainya, tahun ini mari kita rajin untuk datang beribadah. Sudah komunikasi dalam Yesus Kristus. Kita harus memiliki kemauan untuk berubah. Amin Bapak Ibu. Kita harus mau punya kedua untuk mau berubah dengan tutur kata yang lembut, tutur kata yang memberkati, tutur kata yang membawa orang dekat dengan Tuhan. Oh saudara-saudara, indahnya ketika di dalam rumah Tuhan ada persekutuan di antara umat Tuhan, ada rasa persaudaraan, ada rasa cinta kasih di antara umat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus memiliki kemauan untuk berubah. Inilah saatnya untuk memulainya. Tidak tunggu besok, tidak tunggu tahun depan, tidak tunggu bulan depan, tetapi inilah saatnya kita memulai untuk perubahan dalam diri kita. Kita mau melakukannya. Kita mau berjuang untuk berubah. Kita mau. Tidak cukup untuk membuat kita berubah. Kita harus berkomitmen untuk hidup dari Roh, dipimpin oleh Roh, sehingga kita dimasukkan untuk tidak hidup dalam kedagingan. Di dalam melakukan dalam komitmen perubahan pada diri kita, kita perlu Bapak Ibu Saudara dituntut oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak hidup oleh kedagingan, tetapi kita hidup dipimpin oleh Roh. Dan saudaraku, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya tahu Bapak Ibu belum pernah minum kopi. Saya tahu Bapak Ibu belum pernah, dan saya sudah pernah. Karena sebelum saya jadi umat Tuhan, saya pernah minum kopi. Bapak Ibu, kopi itu warnanya apa? Warna hitam. Kopi itu warna hitam. Pertanyaannya, kopi itu bisa menjadi putih atau bisa menjadi tawar atau dia bisa berubah warna? Bisa nggak? Bisa putih, bisa. Kalau dia dikasih susu, dia dikasih air putih banyak atau dikasih susu, maka dia akan berubah. Itulah sesuatu yang Tuhan mau ajarkan bagi kita. Dunia yang dipenuhi dengan kegelapan akan bisa menjadi terang kalau kita isi dengan firman Tuhan. Amin. Kalau kita isi dengan firman Tuhan, bayangkan kopi yang gelap yang dikelilingi oleh kegelapan dunia ini akan menjadi terang, diisi oleh terang, yaitu firman kebenaran Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari ilustrasi kopi itu, demikian pula tubuh kita ini, bila kita terus-menerus dipenuhi oleh Roh Allah, hal-hal hitam yang ada dalam diri kita lambat laun akan terkikis, terlepas dan terlepas sehingga menjadi putih karena telah dipenuhi kekudusan Ilahi. Amin Bapak Ibu. Amin. Hal itulah yang dimaksudkan oleh Paulus agar kita selalu hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Dalam Galatia 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Serta dipenuhi oleh Roh. Efesus 5 ayat yang ke-18. Paulus menggunakan perbandingan orang-orang yang mabuk anggur dengan orang-orang yang penuh oleh Roh. Dalam Efesus 5 ayat 18. Orang yang mabuk oleh anggur, anggurlah yang memimpin hidup
Kudus, hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh hawa nafsu, anggur dan sebagainya, hidupnya dipimpin oleh hawa nafsu dan anggur dan sebagainya. Jadi, maukah saudara dipimpin oleh Roh atau saudara dipimpin oleh keduniaan? Ada pilihan daripada Bapak Ibu saudara-saudara. Saya menawarkan pilihan yang tepat bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, supaya saudara mau dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup adalah perubahan. Arti hidup itu sehingga kita harus memahaminya. Apa arti daripada kehidupan itu? Yang pertama adalah hidup adalah perubahan, dan yang kedua, hidup adalah perenungan. Bapak Ibu yang berkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ungkapan kuliah di dalam ayat yang ke-25 dalam bahasa Ibrani, yaitu di kata yang digunakan adalah kata ra'a. Kata ra'a ini juga ungkapan kata yang dipakai oleh Hawa ketika dia melihat buah pengetahuan baik dan jahat, yaitu ra'a. Pada saat dia ra'a yang dimaksudkan di sini adalah dipakai sebagai rasa ini memiliki, rasa yang tahu. Bukan ra'a yang dimaksudkan di sini, bukan melihat dengan tatapan kosong, tetapi ra'a di sini adalah dia melihat, lalu dia merenungkan, atau dalam bahasa Inggrisnya to see with intellectuality. Artinya, saudara-saudara kita melihat dengan pikiran. Melihat di sini bukan hanya melihat dengan mata atau pandangan kosong, melainkan melihat dengan pandangan yang benar. Hawa ketika dia buah pengetahuan baik dan jahat, dia lihat dengan benar bahwa buah pengetahuan baik dan jahat itu tidak boleh diraba, tidak boleh dibunuh, dan tidak boleh dimakan. Tetapi dia atau si melihat, dia dengan rasa ingin untuk memiliki. Selain rasa ini, dia melihat dengan penuh kesadaran bahwa dia melihat dengan pandangan yang benar. Saudaraku, Raja Daud, dia dengan pandangan yang benar. Pada suatu hari ketika saya masih mengajar di sekolah Advent di Malang, ada seorang siswa, dia melihat ke arah saya pada saat saya sedang mengajar. Namun jemari tangannya asik untuk mengetik pesan WA melalui handphone yang dia gunakan. Pandangannya tertuju kepada saya, tapi otak dan pikirannya saat dia memikirkan pesan yang dia ketik pesan itu. Saya ada seorang pemudi marah kepada pacarnya karena saat dia berbicara mata pacarnya asik yang tengah melintas di hadapannya. Makna kata melihat tadi tidak seperti kisah di atas totalitas dan perhatian, baik mata, pikiran maupun seluruh anggota tubuh kita. Jadi Bapak Ibu yang berkati dalam kita Yesus Kristus, pada saat engkau ra'a, kalau ada nanti menikah punya anak, kasih nama ra'a. Ra'a itu bagus. Kalau ada cewek dikasih nama apa? Ra'a. Mungkin saya suatu saat ya. Enggak, saya kalau menikah saya punya anak cewek, saya kasih nama dia Irene atau Irene. Itu bahasa Yunani, artinya peace, damai. Nah, jadi saudara-saudara, melihat di sini dalam pengertian artinya apa? Melihat dengan perasaan, melihat di sini adalah supaya kita memandang dengan yang benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui ayat ini Daud hendak memberi penegasan bahwa hidup adalah perenungan. Amin Bapak Ibu. Dalam proses perenungan ada 3 hal yang harus dilihat secara seksama. Yang pertama, melihat ke belakang, atau dalam bahasa Inggrisnya apa? Flashback. Kalau nanti kita buka kursus bahasa Inggris. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam proses perenungan ada 3 hal yang harus kita cermati dalam hidup kita. Yaitu yang pertama, flashback, mengingat kembali masa lalu
masa yang sudah dilaluinya di kebelakang kita. Menyadari bahwa ia pernah berbuat mungkin zina, mungkin membunuh, mungkin melakukan banyak kesalahan, mungkin membunuh karakter orang, mungkin dia melakukan dosa dan sebagainya. Namun Daud mau berubah dan terus belajar hingga akhirnya ia sungguh-sungguh mengerti arti kehidupan serta panggilan Tuhan atas hidupnya. Daud pernah melakukan zina, Bapak Ibu saudara-saudara, mengambil istri Uria. Daud dia juga seorang pembunuh ketika berperang, melakukan banyak dosa, tetapi dia mengambil waktu perenungan, bertobat dan terus bertobat. Dia mengerti arti kehidupan serta Tuhan atas hidupnya. Hidup itu singkat sehingga sangat disayangkan bila kita melaluinya tanpa sempat merenunginya. Hidup itu bukan sekedar asal jalan dan maju, Bapak Ibu saudara-saudara. Ingat, hidup itu bukan hanya asal bangun dan tidur, jalan, duduk dan sebagainya. Kita perlu melakukan sesuatu perhatian untuk merenungi perjalanan hidup kita ini. Kita perlu mengevaluasi apa yang sudah dan apa yang akan terjadi pada diri kita, apa yang hendak kita lakukan. Setelah melihat ke belakang, kita harus melihat ke depan. Tadi kita flashback, sekarang kita lihat ke depan, Bapak Ibu saudara-saudara. Bisa kita lihat dalam Filipi 3 ayat yang ke-13. Perenungan adalah saat yang tepat untuk interpretasi diri agar dapat mengevaluasi, menentukan orientasi dan melakukan konsolidasi. Perenungan adalah momen di mana kita berhenti sejenak untuk mengumpulkan tenaga dan amunisi untuk melanjutkan perjalanan kembali. Perlu untuk kita melihat ke depan sambil merenungkan apa yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu saudara-saudara. Sambil istirahat sejenak akan menyiapkan tenaga dan fisik kita agar supaya kita menjalani hari-hari ini dengan kehidupan yang tertangan, kita menjadi pemenang di dalam Tuhan. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, setelah melihat ke belakang dan melihat ke depan, kita harus melihat ke atas. Melihat ke mana? Ke atas. Bukan sini, loteng, tapi ke siapa? Ke Yesus Kristus, Tuhan Allah. Pandanglah Dia sebagai juru selamat. Pandanglah Dia, anggaplah Dia sebagai penolong hidupmu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Melihat ke atas adalah penyerahan terhadap kedaulatan Tuhan, penyerahan secara totalitas. Kita berserahkan, kita tidak mampu dan tidak berdaya, dan kita memerlukan bantuan kuasa Tuhan untuk membantu dan menolong hidup kita, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Surrender to God. Serahkan diri kita kepada Tuhan. Aku berserah. Lagu Sion berapa itu? Saya lupa. Aku berserah. Kira-kira seperti ini. Ya, jadi sudah menjadi kasih. Kalau kita lihat, kita melihat ke atas berarti bersinergi dengan Allah. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umat Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28, Allah turut bekerja atas setiap pekerjaan Bapak Ibu saudara-saudara, atas setiap aktivitas Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Allah tidak melupakan setiap perencanaan hidup Bapak Ibu saudara-saudara, dan Dia tahu, Dia katakan rancangan adalah rancangan damai sejahtera atas diri Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Amin. Jangan tidur dulu baru jam 9. Baru jam 9 semai. Kan kita selesai jam 12 maka kalau di jam saya ini kurang berapa? 10 menit jam 12. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berserah kepada Tuhan, melihat ke atas, bukan melihat ke bawah, ke samping kiri atau samping kanan. Tapi kita lihat kepada atas dan perhatian, kita lihat kepada Allah, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang dapat memampukan kita, hanya Tuhan saja yang dapat menolong kita. Tidak ada pertolongan yang lain di luar daripada Tuhan Yesus. Pertolongan hanya datang dari dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati hidupmu, yang menolong hidupmu, yang melimpahkan berkat atas hidupmu, menjauhkan sakit penyakit dari rumah hidupmu, yang menolong saudara sehingga saudara terbebas
dari virus corona. Ada yang kena corona waktu musim corona? Ada? Kalaupun ada, saudara selamat. Buktinya saudara hidup sampai saat ini. Tapi kalaupun ada yang terkena lalu meninggal, biarlah mereka meninggal di dalam kebenaran Tuhan. Saudara, dalam memahami arti kehidupan, saudara, kita harus tahu bahwa kita setiap makhluk hidup harus bersibuk pria. Begitu pula binatang tidak terlepas dari persoalan perhubungan yang disebutkan sekarang. Saudara, hari-hari ini kita jalani harus ada perubahan yang terjadi dalam diri kita, karena hidup itu adalah perenungan. Dan saudaraku, yang terakhir adalah di dalam memaknai kehidupan syariah, arti hidup, arti kehidupan, pentingnya kehidupan itu, sehingga kita harus memahami apakah arti daripada kehidupan bagi diri kita. Yang ketiga adalah hidup dalam perjanjian. Hidup di dalam perjanjian, memahami apa arti kehidupan. Yang ketiga adalah hidup adalah perjanjian. Pernyataan Daud bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan atau anak cucunya minta roti, sangat benar dengan perjanjian yang dibuat Tuhan dengan bapa leluhurnya Abraham. Bapak Ibu, ada yang minta di sini? Ada anak cucunya minta di sini? Minta tidak ada. Kenapa? Karena kita diberkati selalu. Amin. Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3, Tuhan katakan apa? Aku akan memberkati engkau, dan apa juga? Aku akan membentuk orang-orang yang menurut engkau. Jadi berkat itu ada sampai saat ini. Masih saudara meragukan berkat Tuhan? Tentu tidak. Kita tidak pernah meragukan berkat Tuhan, karena Tuhan adalah kasih, adalah cinta bagi umat-umatnya, bagi saudara-saudara dan saya. Allah yang ini bersifat kekal dan relevan dengan keadaan sama. Allah yang dahulu dan Allah yang sekarang tetap Allah yang sama, yang terus untuk memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dia tidak pernah mengingkari janjinya, karena janjinya adalah ya dan amin dalam 21 ayat ke-20. Maka sekarang dia berjanji untuk memberkati hidup Bapak Ibu, saudara-saudara. Sekarang dia berjanji untuk memberkati keluarga Bapak Ibu, saudara-saudara. Maka berkat kita curah terus di dalam rumah tangga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dahulu aku muda, tapi tidak pernah melihat anak cucu itu meminta-minta roti. Tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Orang benar tidak sama sekali ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan saudara, tidak pernah meninggalkan saudara dan saudara saya. Bapak Ibu, kata orang benar di dalam ayat ini, istilah Ibrani-nya, bahasa Ibrani-nya menggunakan kata sadik. Pengertian istilah ini bukan merujuk kepada pribadi yang tidak memiliki kesalahan, melainkan menunjukkan kepada orang yang bersalah, yang seharusnya dibenarkan dalam diperintahkan untuk hidup dalam kebenaran. Statik adalah hidup walaupun dia hidup di dalam kesalahan, tetapi ketika dia bertobat, maka dia hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, secara progresif orang yang telah dibenarkan itu harus hidup di dalam kebenaran. Kita, saudara dan saya, telah hidup di dalam kebenaran, maka kita perlu hidup di dalam kebenaran. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita perlu untuk hidup di dalam kebenaran hati Bapak Ibu, saudara-saudara. Kepercayaan Abraham kepada Tuhan telah dilumpuhkan sebagai kebenaran dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6. Sebagai orang benar dan bapa orang beriman, Abraham juga memiliki banyak kesalahan karena takut dibunuh. Abraham merencanakan konspirasi dusta dan membiarkan istrinya selain diinginkan oleh Firaun. Dengan tuduhan hebat yang ditimpakan Tuhan kepada Firaun, kelangsungan pernikahan Abraham tetap utuh adanya. Tuhan melakukannya agar kemudian anak yang dijanjikannya kepada Abraham dapat terwujud. Kejadian 12 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Akibat mengikuti nasihat istrinya untuk menyetujui Hagar budaknya itu, Ismail lahir. Sampai sekarang keturunan Ismail terus menerus menyusahkan bangsa Israel. Kejadian 16 ayat 1 sampai 4. Orang benar bukan menuju pada keadaan tanpa salah atau dosa, melainkan kemauan hidup dalam kebenaran, karena dia telah beroleh kemauan
kuat dan Allah untuk hidup dan kebenaran. Saudara-saudara, kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita lakukan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya sudah capek. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Sion nomor 100 sebagai lagu kita. Lagu Sion nomor 100. Marilah bersuka.